Pada sesi kali ini, kita akan belajar mengenai HTML basic, di mana materi yang akan dijelaskan adalah HTML, font, text, image, line, dan link. Dan pada sesi ini pula kita akan menggunakan software Notepad++. Untuk membukanya, kalian bisa langsung window run. Kalian ketikin Notepad++. Kalian oke. Nah, yang pertama kali kalian lakukan adalah save filenya dengan file save as. Misalnya saya save di desktop. Oke, saya namain filenya test.html. Saya save. Nah, untuk menggunakan HTML, kalian harus membuka tag HTML. Saya buka tag HTML. Kemudian saya tutup tag HTML. HTML ini mempunyai dua komponen, yaitu tag head dan body. Misalnya saya tulis head, saya tutup tag head, saya buka tag body, saya tutup tag body. Nah, pada tag head ini lebih ke arah apa yang tidak ditampilkan dalam desain. Misalnya saya ingin memberi judul halaman web saya dengan chapter 1. Saya tinggal tulis title. Saya tutup title. Di antara tag pembuka dan penutup ini saya tinggal tulis chapter 1. Oke. Selanjutnya misalnya saya akan mendesain halaman web saya. Misalnya saya ingin mempunyai background color berwarna hitam. Saya tinggal tulis body spasi BG color sama dengan black. Ya, saya save. Sekarang saya ingin coba di browser, saya tinggal run. Kalian ke run. Terus launch in Firefox. Oke, maka title dari halaman kalian akan berubah menjadi chapter 1 dan background colornya akan berubah menjadi warna hitam. Saya balik lagi ke Notepad. Nah, pada sesi yang pertama ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara menampilkan gambar. Tapi sebelumnya, saya ingin format web saya itu berada di tengah semuanya. Oleh karena itu, saya tinggal kasih tag center. Oke, saya buka tag center. Saya tutup tag center. Nah, di dalam kedua tag center pembuka dan penutup, saya tinggal menampilkan gambar dengan tag img. Saya tulis img, src, sama dengan, nah di antara kedua petik ini saya tinggal menuliskan nama file gambarnya. Misalnya saya punya gambar di desktop, di dalam folder image. Oke, saya punya banner.jpg. Berarti saya di Notepad++. Saya tinggal tulis nama foldernya images / nama filenya banner.jpg. Saya tutup tag image, saya save. Oke, saya buka browser lagi. Saya refresh dengan F5. Oke, maka gambar banner.jpg akan muncul. Nah, selanjutnya setelah menampilkan image, saya akan mengajarkan bagaimana untuk membuat tulisan. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tulisan saya itu lebih berwarna. Oke, untuk membuat properties tulisan kita bisa menggunakan tag font. Saya buka tag font. Saya tutup tag font. Nah, untuk memilih tipe tulisan, untuk bisa memilih tipe tulisan kita bisa menggunakan dengan face. Misalnya saya ingin tipe tulisan saya Tahoma, saya tinggal tulis Tahoma. Dan berwarna putih, saya tinggal tulis color sama dengan white. Oke, saya save. Nah, di antara tag font pembuka dan penutup, misalnya saya tulis I'm newbie in HTML. Oke, saya save. Saya buka browser. Saya refresh, saya F5. Nah, maka tulisan I'm newbie in HTML akan muncul. Nah, tapi apabila kalian ingin tulisan I'm newbie in HTML berada di bawah image, kalian tinggal menambahkan tag br. Oke, saya di bawah tag image, saya tambahkan tag br / tutup. Saya save. Saya buka browser, saya refresh. Maka tulisan I'm newbie in HTML akan berada di bawah image. Nah, selanjutnya, untuk teks, kita dapat menggunakan banyak tag. Misalnya kita untuk membuat header, kita dapat menggunakan tag header. Untuk header pertama kita bisa menulis H1. Saya tutup H1. Di antara tag pembuka dan penutup bisa saya tulis header 1. Untuk pembandingnya saya membuat header 2 dengan H2
tes H2. Oke, saya tulis header 2. Oke, saya save. Saya lihat di browser, saya buka browser, saya refresh. Nah, maka perbedaannya akan terlihat antara yang saya tulis dengan biasa, saya langsung tulis, dengan yang saya buat dengan header. Nah, selanjutnya untuk membuat paragraf. Membuat paragraf kalian bisa menggunakan tag P. Saya tulis P, saya tutup tag P. Nah, di antara P pembuka dan penutup, kita misalnya tulisin kata-kata yang ingin kita tuliskan. Misalnya saya tulis halo. This is my first time using HTML. I need your help. Let's learn together. Oke, jadi untuk membuat paragraf kita bisa menggunakan tag P. Nah, satu lagi tag yang ingin saya ajarkan adalah tag pre. Tag pre ini sama untuk menampilkan tulisan. Yang membedakan adalah apabila kita menggunakan tag P, dia itu akan membuat suatu paragraf, sedangkan pre, apa yang kita tulis di codingan akan sama hasilnya dengan yang ada di halaman web kita. Oke, saya buka tag pre, saya tutup tag pre. Misalnya isinya saya sama, saya tinggal copy halo sampai titik, saya paste, saya kasih enter. Oke, saya copy lagi I need your help. Oke, saya paste, saya enter. Nah, saya copy let's learn together. Oke, saya paste, saya save. Oke, saya buka browser, saya refresh F5. Nah, maka yang menggunakan paragraf dan pre akan terlihat berbeda. Apabila saya menggunakan pre, ketika saya enter, tulisannya akan ikut ke enter. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah tag font, saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat link. Link digunakan untuk mendirect ke halaman lain. Misalnya saya punya halaman home HTML di desktop. Oke, saya punya halaman home HTML di desktop. Nah, sekarang saya mau membuat suatu link dari halaman tes HTML ke halaman home. Saya tinggal buka tag A, href, sama dengan ketik dua kali. Saya menuliskan lokasi dari nama file tersebut. Jadi saya tinggal home HTML. Oke, saya tutup A, slash A. Nah, di antara tag A pembuka dan penutup, kita tuliskan tampilan dari linknya. Misalnya saya tampilkan click this to visit home. Oke, saya save. Nah, maka saya lihat di browser, saya refresh, akan muncul suatu link. Apabila saya klik, maka dia akan direct ke halaman home ya. Oke, sekarang saya back, saya balik ke Notepad. Nah, sekarang saya ingin membuat link yang sama, tapi dengan menggunakan image. Saya akan membuat image sebagai link. Saya melakukan hal yang sama, ahref, sama dengan home HTML. Oke, saya tutup. Di antara tag A penutup, apabila tadi kita kasih tulisan, sekarang kita hanya perlu menampilkan gambar. Sama dengan tag image, img, src, sama dengan. Nah, di sini kita ngambil file nama image-nya. Saya ada di desktop, di folder image. Oke, saya punya gambar cartoongrad.gif. Oke, saya akan menampilkan cartoongrad.gif. Saya balik ke Notepad, saya tulis berarti images nama foldernya /cartoongrad.gif. Oke, saya kasih slash untuk menutup tag image. Saya save. Oke, saya buka browser, saya refresh. Apabila saya klik image, maka akan beralih ke halaman home.html. Oke, saya balik lagi. Nah, apabila gambar cartoongrad tadi terlalu besar, kita bisa men-set gambar tersebut menjadi kecil dengan properties width dan height di tag image. Saya tinggal tulis image spasi width sama dengan, misalnya saya kasih 148 px dan height-nya saya kasih 180 px. Saya save. Oke, saya buka browser,
Saya refresh. Nah, maka gambar kartun Grad tadi akan terlihat lebih kecil. Oke, sekian untuk linknya. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana membuat line di HTML. Untuk membuat line, kita hanya perlu satu tag, yaitu tag HR. Saya tulis HR slash saya save. Oke, saya buka browser, saya F5. Maka akan muncul satu garis baru di halaman web kalian. Nah, untuk line ini bisa kita kasih properties. Misal saya ingin line tersebut berwarna biru, saya tinggal kasih properties color. Saya bagi ke notepad, saya kasih color sama dengan saya tulis blue. Dan apabila kalian ingin mengecilkan lebar dari line, kita bisa menggunakan properties width. Width sama dengan saya tulis, bisa saya kasih 800 px. Dan ketebalan garisnya, misal saya kasih agak lebih tebal, saya kasih size sama dengan saya kasih 8. Saya save. Oke, saya buka browser, saya refresh. Nah, maka line-nya akan berubah menjadi warna biru dan lebarnya agak lebih sedikit mengecil dan ketebalannya lebih besar. Oke, sekian untuk chapter 1 ini. Selamat mencoba.